Halo sahabat, kembali lagi di Lampu Pijar Story. Cerita tentang kisah-kisah Islam yang menginspirasi. Kisah kali ini kita akan membahas tentang sebuah kota yang sangat kuno yang berada di Arab Saudi yang bernama Madain Saleh. Madain Saleh adalah kota di Arab Saudi yang harus diketahui setiap muslim. Pasalnya, kota kuno ini dikenal memiliki sejarah yang agak kelam dan dianggap terkutuk oleh penduduk saat itu dan sangat dihindari. Arab Saudi memiliki banyak lokasi bersejarah sebagai pusat perkembangan Islam. Setiap muslim tahu bahwa Mekah dan Madinah adalah kota paling suci umat Islam. Tetapi selain situs suci, Arab Saudi juga menjadi rumah bagi beberapa situs kuno bernilai sejarah. Madain Saleh merupakan salah satu kota kuno yang bernilai sejarah. Menurut beberapa sumber, kota kuno ini konon pernah dihindari oleh Nabi Muhammad. Sebab, tempat ini dulunya dihuni oleh suku Tsamud yang enggan mengikuti ajaran Nabi Saleh. Konon suku Tsamud ditimpa gempa bumi dan petir sebagai hukuman dari Allah atas penyembahan berhala mereka. Madain Saleh atau kota Al-Hijr berasal dari bahasa Arab yang artinya kota Saleh. Reruntuhan Lihian dan Romawi juga ditemukan di sini. Al-Quran menyebutkan bahwa penduduk daerah Madain Saleh pada masa Nabi Saleh adalah suku Nabataan Tsamud. Mereka hidup 3,000 tahun sebelum Masehi antara zaman Nabi Nuh dan zaman Nabi Musa. Konon tempat ini dulunya disebut kota terkutuk. Hal ini disebabkan karena masyarakat Nabataan menolak untuk meninggalkan kepercayaannya dan lebih memilih menyembah dewa daripada menyembah Allah. Menurut kisahnya, Allah menghukum kaum Tsamud karena tidak mau mengikuti ajaran Nabi Saleh. Kaum ini dihukum berupa sambaran petir besar yang menghancurkan peradaban mereka, hingga akhirnya semua orang tewas dan hanya beberapa bangunan saja yang tersisa. Saat ini Madain Saleh terdiri dari bukit pasir yang warnanya bervariasi dari merah, kuning, hingga putih. Kota ini juga memiliki banyak bangunan yang terbuat dari ukiran batu raksasa. Madain Saleh terletak di dekat Al-Ula, Kegubernuran Madinah, wilayah Hijaz, Arab Saudi. Tempat ini disebut juga Al-Hijr atau Hegra. Situs ini didominasi oleh reruntuhan kerajaan Nabataan yang berasal dari abad ke-1 Masehi. Madain Saleh dikenal sebagai kota terkutuk. Meski begitu, nyatanya pada tahun 2008 Madain Saleh dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Daerah ini juga merupakan situs warisan dunia pertama di Arab Saudi. Terdapat kurang lebih 131 monumen makam batu dengan relief rumit dari masa Nabataan. Selain disebut kota terlaknat, ada juga cerita Nabi Muhammad yang enggan berhenti di kota ini. Kisah tersebut menyebutkan bahwa Nabi Muhammad enggan mengunjungi Madain Saleh. Saat itu, ketika rombongan Rasulullah melewati Madain Saleh, ia memerintahkan kepada sahabatnya untuk mempercepat langkahnya dan segera meninggalkan tempat tersebut. Padahal masih ada dari para sahabat yang sedang minum dan memasak. Ibnu Umar mengatakan bahwa ketika Nabi Muhammad sedang melewati daerah Hajar, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim, kecuali sambil menangis. Karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Lalu Nabi Muhammad kemudian menutup kepalanya dengan selendang dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melintasi kawasan tersebut. Dalam kurung hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad secara tegas melarang untuk memasuki tempat seperti Madain Saleh tersebut, kecuali sambil menangis. Janganlah kalian memasuki daerah umat yang diazab itu kecuali sambil menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, jangan memasuki daerah mereka. Jangan sampai azab yang menimpa mereka menimpa kalian, dalam kurung hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Ibnu Battuta pernah melewati kota ini dan mencatat bahwa ada rombongan karavan yang bersamanya enggan untuk berhenti di Al-Ula. Konon, keengganan untuk berhenti itu dikaitkan dengan Al-Ula yang disebut kota hantu atau terkutuk. Dikatakan juga bahwa masyarakat Arab menyebut Al-Ula sebagai markas jin yang harus dijauhi karena kaum Nabataan menolak meninggalkan kepercayaan mereka. Mereka disebut tidak menyembah Tuhan melainkan menyembah dewa-dewi. Terlepas dari penilaian tersebut, Al-Ula terus dihuni oleh sebagian penduduk Arab hingga saat ini. Adapun pemerintah Arab Saudi tengah mengucurkan modal hingga ratusan triliun untuk membangun Al-Ula. Kawasan bersejarah tersebut juga katanya akan dikembangkan agar semakin menarik minat wisatawan mancanegara.
Madain Saleh memiliki gaya dekorasi yang mencerminkan pengaruh desain dari campuran beberapa budaya seperti Assyria, Mesir, Fenisia, dan Helenistik. Selain itu, prasasti yang tersebar di sekitar strukturnya juga mengandung beberapa bahasa kuno berbeda. Selain Nabataan, terdapat jejak epigrafi Lihyanite, Tamudic, Yunani, dan Latin. Salah satu pemandangan yang menarik adalah Al-Qasr, bangunan bersejarah yang terpahat di dalam tebing. Al-Qasr dikenal sebagai istana Nabata yang mencakup berbagai kamar dan lorong yang menjalani proses pemahatan yang cermat. Selain itu, situs lain seperti Al-Khuraibah menampilkan kompleks rumah yang dipahat dalam batu dengan ruang-ruang yang mengesat. Meski Madain Saleh memiliki sejarah yang penting, relatif sedikit penyelidikan arkeologi yang dilakukan di daerah tersebut sampai abad ke-21. Beberapa bagian situs pun masih belum digali, tetapi pemikiran arkeologi saat ini memetakan situs tersebut menjadi 3 area utama. Pertama yang ditemukan adalah kota kuno itu sendiri yang dibangun pada abad ke-1 SM. Ini menjadi bagian Madain Saleh yang paling sedikit dipahami, karena sebagian besar reruntuhannya masih tertutup pasir. Penggalian tentatif menunjukkan sisa benda-benda seperti keramik dan koin, serta jejak yang diduga sebagai benteng, tembok kota, dan gereja. Sami Al-Darsawi, seorang ahli arkeologi yang meneliti kota Madain Saleh ini, mengatakan, Madain Saleh merupakan salah satu sisa terbesar dari bangsa-bangsa sebelumnya yang berasal dari zaman prasejarah, di mana Al-Quran berbicara dalam banyak ayat tentang orang-orang Aad dan Samud, dan bahwa daerah itu dihuni oleh orang Tamudian. Selain itu, beberapa peneliti menemukan prasasti dan tulisan Hayyan dan Tamudi sebelum munculnya orang Nabataan. Dia menunjukkan bahwa Madain Saleh dianggap sebagai museum terbuka untuk makam negara-negara bekas yang mengacu pada kemegahan, kemewahan, ketepatan konstruksi, dan desain. Bagian kedua dari situs ini adalah Jabal Idlib yang berfungsi sebagai tempat ibadah utama, kemungkinan besar untuk menyembah Dusana atau penguasa pegunungan. Area terakhir yang menyembunyikan makam antik tidak diragukan lagi merupakan bagian terpenting dari situs arkeologi ini. Daerah Madain Saleh merupakan rumah bagi lebih dari 100 makam monumental. Meski mungkin tampak seolah-olah makam itu identik, jika dilihat lebih dekat, terlihat ada perbedaan dalam detailnya. Setiap makam menunjukkan fasad yang dihiasi oleh tokoh-tokoh mitos seperti topeng, elang, singa, dan ular. Batu nisan makam menampilkan momen-momen dari keadaan hidup dan mati almarhum yang menunjukkan status sosial setiap orang yang dikuburkan. Para peneliti setuju bahwa tidak aman bagi manusia untuk tinggal lama di sana. Hal ini sesuai dengan larangan yang disabdakan Nabi Muhammad tentang tempat ini. Tempat yang merupakan tanda ibrat ini tidak boleh digunakan sebagai tempat kesenangan dan hiburan. Madain Saleh telah menjadi rumah bagi orang-orang yang dihancurkan oleh azab dan murka Allah. Tempat ini seharusnya mengingatkan kita akan pencipta kita, keagungannya, dan kuasanya. Namun sebaliknya, tempat ini mulai dirayakan dan dinikmati sebagai seni arsitektur. Semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah